Yamaha sama sekali tidak bersinar pada seri pembuka MotoGP Qatar 2022 pekan lalu. Padahal, sirkuit Losail sebelumnya selalu menjadi sirkuit favorit Yamaha. Namun pada MotoGP Qatar 2022, kekuatan Yamaha seolah hilang. Hasil balapan para rider Yamaha, termasuk juara dunia bertahan, Fabio Quartararo jeblok. Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha cuma bisa finish di posisi ke-9. Hasil tersebut pun ia raih susah payah dalam mempertahankan posisinya di barisan tengah sepanjang balapan. Quartararo sendiri mengeluhkan performa M1 Yamaha yang sangat kesulitan sepanjang balapan MotoGP Qatar 2022, terutama dari segi top speed. Dengan Suzuki apalagi Ducati saja, Yamaha kesulitan menyalip. Komentator DAZN sekaligus mantan pembalap MotoGP Carlos Checa ikut membahas nasib malang yang tengah menimpa Yamaha. Carlos Checa tak ragu menyebut bahwa Yamaha sekarang ini sedang jadi tim dengan mesin yang paling menderita. Motornya yang menderita, ujar Carlos Checa. Terutama karena kekuatan mesin untuk balapan di Qatar itu lebih penting dan sepertinya mereka belum menemukan tenaga yang mereka inginkan. Imbuhnya. Saya rasa itu bukan sesuatu yang bisa mereka temukan karena mesin mereka seperti itu. Imbuhnya. Sebagai informasi, Yamaha masih bertahan dengan jenis mesin inline 4 silinder. Lain halnya dengan Honda yang kini sudah mengikuti Ducati dan Aprilia menggunakan mesin V4. Kendati jadi tim yang sedang merana, Carlos Checa masih memprediksi bahwa Yamaha bisa bangkit. Sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2022 akan memberi jawabannya. Di Mandalika, mungkin mesin tidak akan terlalu diperhitungkan, kata Carlos Checa. Mungkin Yamaha memiliki lebih banyak peluang di sana. Ini akan jadi balapan yang sangat berbeda dan kami berharap di level lintasan akan ada kondisi yang baik untuk Yamaha agar dapat bersaing di MotoGP 2022, tukas Carlos. MotoGP Indonesia 2022 akan bergulir pada 18 sampai 20 Maret. Sirkuit Mandalika di Lombok bakal debut menggelar balapan MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tahun lalu, sirkuit Mandalika sudah digunakan untuk balapan WSBK 2021. Jelang MotoGP Mandalika 2022, pembalap Aprilia Alex Espargaro merasa senang bisa kembali ke Indonesia. Perasaan itu ia dapatkan menyusul performanya di race pertama yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada 6 Maret 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, Alex Espargaro berhasil finish di urutan keempat pada MotoGP Qatar 2022. Raihan itu membuatnya sangat puas dengan performanya di awal musim. Bahkan, perasaan tersebut sampai terbawa menjelang MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika yang berlangsung 20 Maret mendatang. Ya, Alex sedang dalam kepercayaan diri memacu motornya. Ia merasa lebih baik dan cepat sejak mengawali tes pramusim di Malaysia, kemudian dilanjutkan di Mandalika, Februari lalu. Pembalap 32 tahun itu telah menunjukkan performa terbaik sepanjang tes dengan menunggangi RSGP anyarnya. Bahkan, performanya turut mendapat pujian dari juara dunia Fabio Quartararo. Saya tahu ini akan menjadi ujian setiap akhir pekan untuk Aprilia, karena kami harus menegaskan kembali pekerjaan terbaiknya, kata Alex. Tapi kami melakukannya di tes Malaysia, di tes Indonesia, dan di Qatar dengan baik. Saya pikir kami melewati akhir pekan yang kuat. Lanjutnya. Meski hanya finish di urutan keempat, Alex Espargaro merasa ia bisa bertarung di balapan berikutnya. Sekarang ini dirinya tengah menyiapkan motor kebanggaannya agar bisa melibas sirkuit Mandalika dengan baik.
Saya tidak mengatakan menang, tapi mungkin bisa tempati urutan kedua atau ketiga di balapan berikutnya, terangnya. Saya benar-benar senang saat ini. Senang bisa bertarung dengan orang-orang terbaik. Memiliki senjata untuk bertarung. Ini pertama kalinya dalam karir saya merasa seperti memilikinya. Jadi ini akan menjadi musim yang bagus, pungkasnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengubah gaya balapnya di MotoGP 2022. Alasannya adalah untuk meraih banyak poin pada musim ini. Sebagaimana diketahui, Marquez mengubah gaya balapnya menjadi lebih kalem. Hal itu terlihat saat pembalap Spanyol itu membalap di MotoGP Qatar 2022 di sirkuit Losail, Doha, Minggu 6 Maret 2022. Marquez finish kelima dan meraih 11 poin dari balapan perdana musim 2022 itu. Marquez pun tidak menyesali keputusan untuk mengubah gaya balapannya karena berbuah manis jauh ini. Sekarang, seolah-olah dengan sihir, saya menemukan diri saya mengemudi dengan bingkai yang lebih kaku atau kurang kaku. Tergantung pada situasi dan trek, dan semuanya akan berhasil, kata Marquez. Disitulah saya harus bersabar dalam beberapa balapan pertama ini agar tidak kehilangan terlalu banyak poin pada awal kejuaraan untuk mencoba berlebihan, sambungnya. Lebih lanjut, The Baby Alien menilai paling penting adalah mencapai garis finish dengan poin yang cukup untuk bersaing di klasmen sementara MotoGP 2022. Perubahan gaya balap ini juga meminimalkan risiko Marquez kecelakaan. Saya harus mencoba untuk menghindari masalah dengan membawa pulang banyak poin. Seperti di Qatar, akan ada banyak balapan di mana saya tidak akan memiliki kecepatan untuk menang. Tetapi penting untuk mencapai garis finish, paparnya. Selanjutnya, Marquez dan pembalap lain akan mentas di MotoGP Mandalika 2022. Balapan ini akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.